Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustahidi, NIM 250811000060, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersama ini saya akan menampilkan kegiatan observasi kelas pada pelajaran IPAS untuk pemenuhan tugas mata kuliah peminatan IPA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Karma. Selamat pagi Pak. Ini sesuai dengan apa yang pernah disepakati, yang kita sepakati bersama dengan kawan-kawan guru. Hari ini jadwal Bu Karma supervisi. Nah, pelajaran apa yang mau disampaikan hari ini? Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan pembelajaran IPAS, yaitu yang berkaitan dengan energi Pak. Jadi tentang energi dan sumber energi. Untuk metode dan bahan ajarnya udah siap kan? Sudah Pak. Jadi untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Di sini saya akan memancing peserta didik, mempersepsi tentang ada yang tahu tidak tentang energi, kemudian contoh-contoh energi itu seperti apa, kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kendala-kendala selama ini ada yang apa Ibu Karma alami untuk materi ini maksudnya? Kendala karena ini kan belum kita lakukan nih Pak ya, karena ini kan kita kan pakai siswa kelas 6 yang baru, mungkin karakternya itu kan beda-beda. Jadi belum tahu nih Pak, karena kita kan belum melaksanakannya seperti itu Pak. Maksud saya gini, kendala dalam hal penyiapan tadi kan BBL, memancing siswa untuk bisa aktif. Nah, artinya di situ kan kemungkinan itu kan harus kita ketahui dulu, harus kita antisipasi apa yang kira-kira yang itu bukan menjadi kendala. Itu maksudnya. Mungkin di sini kan Pak, saya kan hanya menggunakan PPT. Mungkin sejak jadi kendala itu pertama adalah waktu. Karena di dalam pembelajaran PBL ini kan kita membutuhkan waktu yang cukup. Karena sehari itu kan cuma untuk hari ini cuma 2 jam pelajaran. 2 jam. Mungkin di situ waktu yang jadi waktulah kira-kira yang menjadi kendala Ibu lah ya. Selain apa kendala nanti di lapangan itu anak-anak mampu tidak memahami, juga kendala dengan waktu. Ibu hari ini kan untuk jamnya jam ke-3 dan ke-4 ya? Iya Pak. Nah, berarti materinya sudah siapkan, metode tadi yang disampaikan Ibu, melalui pendekatan PBL, terus LKPD udah ya? LKPD-nya udah, berarti siap untuk supervisi lah ya? Siap Pak. Ya, mungkin itu aja Bu, karena nanti kita ketemu di kelas untuk jam 3 sampai jam 4 ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Ada yang sedih? Tidak. Oke. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ya, Ibu minta satu orang, siapa yang mau bikin doa ke depan? Silakan, angkat tangannya. Atau Ibu yang pilih? Jaya, silakan ke depan Jaya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa meminta rahmat dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
besoknya ya. Jadi harus semangat, harus siap belajar, harus serius. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama-tama makanannya biasanya yang dimakan sayur-sayuran. Apa? Setelah makanan seperti yang sudah sebutkan Fiona, ini merupakan salah satu sumber energi. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut dengan contoh penggunaan energi. Ini apa namanya nih? Kipas angin. Untuk apa sih kipas angin? Mendingin ruangan. Untuk mendinginkan ruangan yang panas habis upacara tadi ya, bisa dingin. Oke. Ini adalah beberapa energi listrik, yaitu seperti kulkas ya, mesin cuci, apa lagi? Coba sebutkan. Oven, apa lagi? Mesin cuci, apa lagi? TV, Magicom, apa? AC. Ini membutuhkan apa nih peralatan ini? Membutuhkan energi listrik. Kalian tahu listrik itu dari mana? Termasuk jenis apa? Energi yang dapat diperbarui atau tidak? Hah? Apa? Termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena listrik itu menggunakan minyak, batu bara, ya. Jadi listrik ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Kita lanjut. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih sama Fiona. Atau siapa yang mau jawab? Ibu mau tanya nih, kira-kira oh, minjam dengan D, minjam D ya? Ya? Oh, enggak, pengecas dia ada mah Pak, minjam bok ya? Oh. Oke, nanti potong. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa memberikan contoh menghemat energi? Siapa ya? Angkat tangan. Ya, Jayat, gimana caranya menghemat energi? Matikan TV jika tidak ditonton. Iya, mematikan TV saat tidak ditonton. Kita kasih tepuk apa ya? Tepuk wow ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, mantap. Oke, keren Jayat. Ada yang lain? Cara menghemat energi selain yang disebutkan Jayat? Ya, selfie. Iya, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu buat selfie. Mematikan kipas angin saat tidak diperlukan. Jadi nanti siang kalau kamu istirahat, dimatikan ya kipas anginnya ya, kalau yang ada di dalam kelas dan di rumahnya juga seperti itu. Ada yang lain? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh menghemat energi di rumahnya? Siapa ya? Ayo angkat tangan. Ibu kasih nilai lebih nih. Yuk, Kevin, Natalia, Muhammad. Ayo apa? Apa Muhammad? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Iya, pintar. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Tepuk tangan. Ada yang lain? Yang nggak pakai listrik, yang biasa kita gunakan tiap hari itu apa? Air. Gimana? Mematikan keran air jika tidak digunakan. Iya, mematikan keran air jika tidak digunakan. Tepuk tangan buat Tiana. Oke. Jadi ada beberapa energi ya yang dibutuhkan
manusia. Yang pertama ini adalah energi panas untuk memasak. Apa contohnya? Kompor gas. Kemudian energi gerak untuk berkendara. Motor, mobil, sepeda. Kalau sepeda pakai apa dia bergerak? Di engkol, pintar. Kemudian surya. Tahu nih? Panel surya untuk apa? Menyerap energi matahari. Kemudian ditampung, kita bisa malamnya bisa menggunakan lampu kalau listrik mati. Nah, itu ya. Kemudian ini apa lagi nih? Kincir angin. Kemudian ini apa nih? Buah-buahan atau makanan ya. Oke, sekarang sudah selesai. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya. Paham? Yang dimaksud energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui? Bisa dimengerti? Bisa, oke. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Satu kelompok 3 sampai 4 orang, ya. Nanti kalian kerjakan sesuai perintah di lembar kerja peserta didik. Hari ini Ibu Karma sudah melaksanakan tugas ya, sudah mengajar ya, jam IPAS, jam 3, jam ketiga dan keempat terkait dengan energi. Dalam pembelajaran yang hari ini, yang tadi ini ya, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi kendala Ibu? Seperti yang ada praobservasi, saya sudah mengira pastinya itu menjadi kendala itu. Yang pertama adalah waktu, masih membutuhkan waktu yang cukup lah, karena kalau 2 jam pembelajaran itu masih kurang di waktunya. Yang pertama, yang keduanya yaitu saya melihat itu masih ditemukan beberapa siswa itu yang masih kurang termotivasi, kurang semangat. Waktu terlihat juga waktu kawan-kawan yang presentasi yang lain tuh kurang berani mengeluarkan pendapatnya, enggak mau bertanya seperti itu. Jadi itu Pak yang masih menjadi kendala menurut saya. Apa kira-kira yang menjadi kendala anak sehingga kurang termotivasi tadi itu? Ya, kalau menurut saya mungkin di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi mungkin kurang gimana ya Pak, ya kan tadi saya cuma menggunakan PPT. Mungkin saya seharusnya ke depan itu lebih menggunakan benda-benda yang nyata seperti itu Pak. Jadi membuat tuh anak-anak tuh dia merasakan secara langsung gitu. Padahal kan tadi itu saya cuma menggunakan media PPT dan menjelaskan dan mereka yang udah mereka lakukan dalam menghemat energi itu seperti apa. Tapi mereka tidak melakukan gitu Pak, enggak praktik secara kurang langsung. Aktif lah ya. Itulah sehingga mereka itu masih ada ditemukan beberapa siswa yang kurang termotivasi seperti itu Pak. Pendekatan Ibu tadi kan pendekatan PBL ya. PBL itu artinya pendekatan berbasis menganalisa. Jadi kan anak dikasih suatu masalah, anak juga menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi kalau menurut Ibu tadi itu PPT kurang membawa semangat untuk anak, anak itu kurang aktif, kurang termotivasi ya. Nah, kedepannya kira-kira yang menjadikan anak-anak supaya termotivasi lagi itu media apa yang Ibu gunakan nanti? Mungkin pertama kali Pak saya lebih ke mengganti metodenya Pak. Metode. Entah itu PJBL atau proyek kan Pak. Kemudian
saya mungkin lebih melibatkan anak lah dalam proyek tersebut, sehingga anak itu lebih termotivasi lah dari pembelajaran sebelumnya. Itu Pak, intinya saya. Iya, kalau untuk energi, kalau saran saya sih sebetulnya lebih cocok untuk PJBL. Anak diberikan proyek, karena anak ini kan harus tahu energi untuk menghemat. Tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang hemat energi juga kan. Nah, jadi kalau misalkan Ibu praktekkan, kalau barang yang tidak terpakai, kipas angin yang tidak terpakai, tapi Ibu kasih proyeknya, nah, itu mungkin jadikan apa sejenis Ibu kasih kuesioner angket di rumah, tindakan apa yang anak-anak laksanakan. Nah, itu mungkin bisa juga. Jadi Ibu kasih LKPD, kerjaan apa di rumah yang bisa, misalkan setelah bangun tidur matikan lampu yang tidak dipakai, kipas angin yang tidak dipakai, itu mungkin bisa jadikan proyeknya. Karena proyeknya kan tidak mesti diselesaikan di sekolah. Gitu. Nah, tadi itu kan udah juga Pak, LKPD udah dibagikan, seperti apa kipas angin, anak pun juga sudah mengalami langsung. Cuma itu saja Pak, saya lihat tuh mungkin di itunya aja motivasinya, karena mereka itu kan kalau kita pengalaman mereka langsung mereka pun bisa menjelaskannya, cuman itulah Pak tadinya prakteknya itu tuh mereka tuh enggak dikerjakan di kelas itu. Seharusnya mungkin nanti ke depannya mungkin saya bisa membuat sebuah proyek lah nanti. Jadi anak itu terlibat aktif gitu, Pak. Bisa lebih karena mendalam. Tadi cuma mereka itu kan cuma berdiskusi ya. Jadi mungkin itu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terus tadi ada kendalanya kan, kendala udah Ibu sampaikan. Keberhasilan Ibu apa kira-kira yang dari pembelajaran tadi itu? Dari pembelajaran jam ke-3 sampai jam ke-4 tadi itu, yang Ibu anggap atau Ibu rasa berhasil dalam terkait energi tadi apa? Alhamdulillah Pak, dalam pembelajaran tadi, alhamdulillah rata-rata siswa bisa menjelaskan apa itu energi, kemudian siswa juga bisa menyebutkan sumber-sumber energi itu apa saja, kemudian dia bisa membedakan energi yang mana dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, dan mereka juga bisa menunjukkan sikap hemat energi tadi itu Pak, pada saat mereka berdiskusi tadi Pak. Ya, jadi intinya walaupun ada yang kurang memahami, ada kekurangan, tapi sebagian besar dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran, indikator apa segala macam sudah tercapai, kan? Jadi artinya pelajaran hari ini Ibu berhasil, cuma masih perlu masih ada catatan yang perlu ditingkatkan kembali. Seperti pendekatannya tadi mungkin bukan hanya pakai PBL, tapi bisa pakai PJBL. Anak lebih aktif, lebih berperan, lebih langsung bisa berperan dan lebih bisa mendalam. Jadi bermakna lah ya, mendalam bermakna. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar tahu energi, hemat energi, matikan lampu, kalau tidak pakai matikan lampu, tapi anak di rumah harapan kita kan bisa menerapkan itu. Ya, bukan hanya teori-teori itu. Seperti ya, tujuan Ibu tadi kan bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih.